Karena gue udah nggak tahu umur berapa nih anak nih. Enggak, kalau gue tahu-tahu bikin ini itu mungkin yang ke-7 atau ke-6, tahu-tahu udah gede aja bisa jalan kan, bisa lari. Makanya ini pertama ada ya kan, kedua, 3, 4, 5-nya kagak dirayain, gimana sih lu? Iya, gue pun ikut kok. Jadi namanya Chef Art atau Chef Al? Sepor al. Sep al. Chef Art atau Chef Al? Sepor al ya. Chef Al ya. Oke. Sep art. Emang Bikin lagi lah. Bikin lagi lah. Enggak lah. Kembali lagi di channel Poya bersama Yeshua Sapa. Halo, enggak? Halo. Enggak. Lu sehari-hari sibukannya apa enggak? Gue sehari-hari itu ya fotografer. Oke. Kadang kru event. Ya kadang-kadang juga jadi asisten fotografer juga. Ya macam-macam lah ya, intinya kerjaan lapangan. Kerjaan lapangan kuli. Biasalah. Yang penting ada kegiatan ya. Terus lu selama ini selama jadi kru itu tantangannya gimana ya? Tantangan gue kalau jadi kru apa dulu nih? Kru event ya, fotografi atau event? Intinya umum ya? Iya. Kalau kru event itu tantangannya adalah kita pasti bakal ketemu di tempat baru ya. Kita pasti bakal ada di tempat baru karena tiap event itu kan tempatnya beda-beda. Terus kedua kita juga bakal ketemu lagi dengan orang-orang baru. Oke, itu paling seru sih, ketemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang nggak kita kenal ya. Cuman ya kesulitannya adalah kita harus bisa berbaur dan juga harus bisa mengontrol dan mengatur si orang-orang tersebut yang kita nggak kenal sebelumnya, kayak gitu sih. Tapi asiknya jadi dunia event itu kan, dengan selain ketemu dengan orang baru juga ketemu teman-teman juga ya. Oh iya, pasti. Ketemu ilmu juga. Pasti di situ ya gue dapat pengalaman baru, dapat teman-teman baru, dapat channel baru lagi. Dan juga kadang-kadang ya dia pun kadang datangnya dari situ juga. Misalkan nih di event A gue ketemu si A gitu misalnya. Nah, di event si A ini tuh entah bagaimana, entah kapan itu biasanya suka menawarkan lagi dengan event selanjutnya atau acara yang dia bikin. Dari mulut ke mulut ya. Kayak gitu sih. Jadi ya dari situ sih perkembangan relasi gue dari situ. Tapi lu sebelum lu kenal dunia event ini, lu sebenarnya sebelum kenal ini lu kesibukannya apa? Gua kunting Pak dulu. Serius? Monoton gua. Kantor ya kan masuk jam 9 pagi ya kan, keluar jam 5. Gitu terus dari Senin sampai Jumat ya kan. Pagi sampai sore ketemunya angka 1 2 3 4 5 6 sampai 10. Gitu aja terus-terusan ya terus kan. Ya. Nah, lu pertama kali lu bisa terjun di dunia event kayak gini lu dari mana? Apa lu kenal sama orang? Jadi dulu itu sebenarnya gue pertama kali pengen terjun di dunia fotografi itu mulai punya keinginan dari tahun 2008 sebenarnya. 2008 cuman karena memang ya masih terbatas ya kan, dan memang baru sebatas keinginan biasa doang, jadi masih ditahan. 2011 gue dari Bandung ke Jakarta tuh, udah di Jakarta itu ya itu tadi kerja kantoran 2011 sampai 2012 akhir lah kalau nggak salah. 2013 gue mikir setelah keluar dari itu, gue coba pengen nyoba passion gue yang dari tahun 2008 ini yang udah lo pengen banget tuh ya. Pengen banget sampai jujur motor warisan dari kakek gue jual jadiin kamera. Serius? Nekat gue. Berarti lu senekat itu sampai lu harus punya kendaraan malah lu jual buat beli. Ya percuma punya motor juga gue nggak bisa makainya kan, lu tau sendiri. Kidal begini ya kali nyetir begini kan nggak mungkin Pak. Ya dipindahin dong, dipindahin. Atau begini gitu nyetir. Bisa dong dipindahin di belakang. Nggak mau, gue mendingan kamera daripada motor waktu itu mikirnya. Nah udah punya kamera gitu ya, udah dari situ gue yang namanya mulai coba SKSD di Facebook. Gue kepo-kepoin. Lo nge-DM-in orang? Mixes ini di mana? Ya?
Iya, lo nge-DM-in orang nih, Ya pesan waktu itu ngasih, kan gue kirim kadang-kadang pesan. masih main Twitter juga kan. Nah udah, kadang om fotografer juga ya om, biasa ngumpul di mana, kayak gitu gitulah pertanyaannya. Atau om boleh dong kalau misalkan lagi motret ajak, kebetulan ya ketemunya di Kota Tua, sampai sekarang masih di Kota Tua kadang-kadang begitu. Iya sih, emang menurut lu tuh fotografi itu menurut lu sangat-sangat membantu lu gak? Kan sorry ya dengan fisik yang lu ini itu sampai lu kenal dan lu pede dengan ketemu dengan Ya gue kan emang gitu awet muda pak. Enggak, Orang mah maksudnya tinggi dengan- ke atas, gue mah nggak ke tinggi-tinggi. gue juga nggak tinggi sih segini aja. Kagak usah direm, ngomong-ngomong gue mah udah bilang aja gue terbatasan fisik gitu dah. Iya, maksudnya lu bisa sampai pede gitu kan? Ya intinya sih memang dulu sebelum ketemu atau Kan sebelum yang gue tahu kan lu katanya orangnya bener-bener anak rumahan banget, ketemu orang aja lu. ini gue buka kartu nih, gue buka kartu. Dulu gue zaman sekolah sampai ke 2011 lah tuh. Apa sekolah apa? Hah? SD. PAUD pak. Oh, tahu iya bener. PAUD gitu. pak, iya PAUD 9 tahun PAUD mulu ya kan. Sombong amat sih lu. Ya enggak lah, gue juga kan sekolah 9 tahun lah. Ya, enggak dong, 12 sorry, SMA kelar. Oh, kelar. Iya bener. Ya gitu, jadi zaman sekolah itu ya mungkin gue sih sempet minder. Bisa dibilang jangankan ketemu atau ngajak ngobrol kayak sekarang nih. Iya kayak gue kayak gini iya, nih. say hi aja gue kayaknya gagu. Jadi dulu ya gitu, mungkin karena keterbatasan fisik dan memang keseharian gue dibully sama teman-teman sekolah. Ini sorry nih ya buat teman-teman sekolah yang ngeliat gue, maaf. Dulu kan gue Lu sih lu pada ngebully. dulu gue dibully tiap hari, nangis tiap hari, tiap pulang sekolah nangis. Nah, intinya mah laki-laki cemen lah gue dulu ya kan. Tiap istirahat nongkrongnya perpustakaan lagi, atau kalaupun Ketemu. ya, Iya, buku lagi deh. ya karena cuma buku doang kali yang kagak ngebully gue waktu itu ya kan. Ya, udah sedih. Atau kadang-kadang Sedih guys, udah gak usah nangis nggak apa-apa. tisu. kadang-kadang ya kalau misalkan ke kantin pun kantin paling pojok yang sepi kayak gitu. Ya sampai ke masalah ketemu cewek aja udahlah gitu kan. Jangan kan ketemu cewek, ketemu teman-teman laki aja gue minder. Suka? Oh enggak ya? Ya kali Oh, suka, maaf. sorry, enggak, gue masih Enggak ya. normal. Nah, ya dengan gue di fotografi, karena ini passion gue, mau nggak mau kan gue harus terjun langsung ke lapangan. Karena objek gue kan nggak di indoor doang kan, pasti objek foto kan pasti di Banyak luar. dong. Karena awalnya gue adalah pengen foto tuh alam atau landscape sama human interest. Otomatis kita harus berkomunikasi dengan si objek dong, ya kan kalau human interest. Nah pertama di situ, terus kedua akhirnya kan karena di Jakarta akhirnya mau nggak mau ke modeling yang ada di sini tuh kan, atau cityscape biasanya. Dari situ pertama kali gue harus mikir gini, gue mikir mau nggak mau gue harus komunikasi sama orang, mau nggak mau lu harus ketemu sama orang, lu harus berbaur sama orang. Gimana caranya gue bisa motret itu kan, mau nggak mau gue harus nanya Iya, dong, harus nanya dong, iya. harus komunikasi dong, harus mau om ajarin om. Ya nggak mungkin kan lu motret orang tapi lu diem gitu. Ya nggak mungkin juga nggak dong. bisa, ya kan itu tadi. Jadi gue mau nggak mau keluar dari zona nyaman gue, yang bukan zona nyaman sih sebenarnya, zona minder kali ya namanya ya. Iya, jangan terlalu nyaman sih kalau tinggal. Yang ya lu sih kok gitu sih, kan gue baru tinggal kemarin pak. Curhat lagi iya aja. bener. Ya ntar deh. Ya jadi kalau dulu gue malu-malu ketemu orang, kalau sekarang gue malu-maluin pak. Iya sih, gue kalau itu sih nggak usah kaget sih, kalau itu emang udah nyebelin malah. Dulu lo nggak kenal sama orang, sekarang sekali kenal nyebelin nih, gue tahu sih. Ya, terus Dulu malu-malu, sekarang malu-maluin. Jadi mau nggak mau kan gue komunikasi, gue ketemu orang baru lagi, gue harus yang namanya si fotografer A cakep nih hasilnya, gimana caranya biar gue bisa kayak dia. Kan nggak mungkin berdasarkan YouTube atau nonton doang, atau misalkan apapun itulah tanpa ada komunikasi. Mau nggak mau gue harus ketemu orangnya, harus ngobrol. Ketika ketemu harus yang namanya berani nanya. Intinya itu. Dari situ gue mulai ngerasa pede, mulai ngerasa minder gue kayaknya udah mulai berkurang nih. Terus yang dulu gue dibully sedikit, mewek, sekarang gue balik bully. kalau dibully sedikit
jadi banyak ya buliannya. Iya banyak. Nggak sedikit lagi yang Ya makin kadang-kadang gue parah. tambahin buliannya kan Iya. dia ngebully gue, dasar lu pendek, jangan cuma pendek, gue mau hidup doang, udah hidup pendek lagi gue Gua mah tambahin. Gue mau bukan pendek, ibarat kata lensa sakit tuh di segitu deh. Iya fix. Fix ya, Gue fix 35, ya 50 masih mending. 35 lebar gue cuy. tipis. Agak lebar. Tipis lebih lebar. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang ya yang ngebully gue kayak gitu gue nggak bercandaan, udah males gue nangis gitu, capek. Sekarang Capek. nangisnya lebih ke apa? Cinta. Oh enggak dong. Ya, hati gue berde aja digadek kemarin. Gak berfungsi sesuai mestinya pak. Iya benar sih. Enggak, tapi berarti lu sangat-sangat bersyukur dong. Alhamdulillah Iya, iya sangat-sangat bersyukur dengan ini kayak ini passion gue nih, ini kayak ini emang gue hal yang gue mau akhirnya terwujud dan bikin lu pede. Ya tapi yang namanya passion itu kan memang nggak gampang lah, maksudnya. Iya. Kita harus memperjuangkan itu. Jujur dulu pun gue untuk masuk ke dunia fotografi pun yang nentang gue banyak. Orang pertama yang sangat menentang gue masuk fotografi adalah nyokap gue sendiri. Oh berarti dari unsur keluarga. Oh, nyokap gue orang pertama yang bilang, "Nggak, lo ngapain sih di foto? Emang foto ngasilin apa sih? Emang lo bisa apa dari fotografi?" Tapi kan dengan seiring waktu gue yang Lu membuktikan pelan-pelan dari mulai ya itu tadi memperbaiki mental gue juga, memperbaiki yang namanya kepercayaan diri gue juga. Udah gitu makin kesini gue mulai bisa membuktikan nih loh mah ada hasilnya kok mah, walaupun memang nggak sehebat atau secepat teman-teman yang lain kan, yang namanya kayak gitu kan balik lagi ke personal masing-masing. Ya intinya sesuai ya rezeki jodoh dan lain-lain itu kan jalur beda-beda lah ya. Nah kalau gue itu tadi nunjukin pelan-pelan, akhirnya ya alhamdulillah nyokap memang akhirnya mendukung. Nyokap yaudah nih emang ternyata Angga tuh serius dengan gelut mungkin ini orang dan emang yang namanya orang tua mungkin iya khawatir sih, namanya lah orang karena tua pasti takutnya anaknya cuman apalagi namanya anak kecil main dunia fotografi kan takutnya diculik. gue kecil-kecil juga bikin anak. belum. Iya sih gimana kecil-kecil kenapa? Kecil-kecil cabai rawit. Ya gitu lah kali ya. cabai rawit Kalau ya. kecil-kecil Digigit bisa langsung bikin pedes anak ya. kecil kayaknya terlalu frontal. Frontal ya. Lagi dokumentasi atau sih kalau anak kecil bikin anak kecil ya. Ya, Komnas Anak dong ya kan. Ya kali. Terus akhirnya lu mewujudkan itu ke nyokap lu dengan pembuktian. Ya pembuktian kayak misalkan nih gue ikut seminar atau misalkan ikut event dulu, tante gue sih yang ngedorong gue karena kan zaman 2000 Dorong gitu? Enggak lah, itu di gini nih. Oh, gue kira didorong gitu. Enggak, tenang. Oh, iya. Sono. Nah, maksudnya tuh karena dari 2011 ini gue stay sama tante gue sampai tahun kemarin ya kan. Itu tuh jadi pas awal-awal gue masuk di fotografi memang nyokap yang paling nentang, tapi di situ juga satu sisi gue punya tante yang bener-bener support gue. Ayo nggak, lu buktiin ke mama, lu buktiin ke nyokap lu kalau lu emang ini passion lu, kalau emang ini yang pengen lu perjuangkan. Dari waktu itu gue sempetin kasih tantangan, baru punya kamera tuh berapa minggu gitu ya kan, dikasih tantangan, gue nggak mau tahu bulan depan lu harus ikut seminar Darus Triadi dan harus punya tanda tangannya, digituin dulu. Terus gimana? Lu ngedon Oh, atau lu cuman lu jadi motivasi dengan tantangan ini? Oh, jadi motivasi jelas. Jadi motivasi jelas. Gimana caranya gue bisa buktiin. Itu gimana pas pertama kali lu ikut seminar? Itu workshop Darus Triadi itu di event apa gitu ya, yang jelas ada di tahun berapa? 2013 juga, 2013. Jadi 2013 awal gue punya kamera. Itu nggak salah yang pas kita ketemu bukan? Yang ada di daerah Tangerang bukan sih? Bukan. Oh beda ya? Bukan. Sebelum ya pertengahan 2012 tuh. 2013. Oh 2013. Pertengahan 2013 gue ikut event workshop Darus Triadi yang ada di itu loh, Museum Mandiri Kota Tua. Oh iya, itu di situ gua itu emang lagi tahun-tahun segitu lagi in-innya dong. launchingnya lagi rame-ramenya di situ. Orang bikin event di situ. bikin Komunitas pun kan banyak kumpul di situ, ya udah. Di situ gue ikut komunitas, juga gue ikut yang namanya workshopnya. Gue dapat tanda tangannya, ya kan tantangan tadi kan challenge begitu. Lu tanda tangan di mana dapetnya? Di baju atau lu sertifikat ya? Ada sertifikat. Lu buktiin langsung gue pulang ya kan dalam keadaan berkaca-kaca, bahagia loh segala macam. Gue buktiin nih tantangan tante aku dapat. Nih jawaban udah. Dikasih tantangan lagi tuh. Reaksinya apa?
Apa biasa aja terus lu? Reaksinya ya, ya mereka seneng, tante-tante gue ini seneng. Ini sebelum nyampe ke nyokap ya. Iya. Jadi ibaratnya gue buktiin ke tante gue Iya. dulu nih terdekat. Karena kan dia yang ngasih tantangan kan. Dan dia yang support pertama kali. Ya udah, di situ gue yang ngasih tahu, wih emang bener nih. Ya akhirnya bagus lah, syukur lah kalau emang misalnya lu niat atau nggak cuma main-main. Dikasih tantangan lagi gue. Gimana caranya lu kenal Darwis? Kenal deket Darwis? Enggak kenal Enggak, deket maksudnya juga nggak deket, sih. pokoknya kenal lah ya. Darwis kenal lu siapa? Atau bahkan satu event gitu kan. Ya alhamdulillah nggak lama 2014 gue di Cibubur jadi krunya. Di event Di salah satu event, fotografi. pokoknya di salah satu Salah event satu event ya kawan kita lah. Iya, tahu pokoknya di sendiri. salah satu event. Di situ memang kita bikin event yang pembicaranya Darwis. Ya di situ kita kenal. Maksudnya kita satu event tuh bukan dia penyelenggara, gue peserta, tapi dia penyelenggara, gue kru gitu. Oh, lu berarti krunya. Berarti Waktu itu lu adalah orang yang emang terlibat dalam sebuah event tersebut ya. Yang ada dianya. Bukan lu peserta kan. Bukan. Berarti lu deket banget. Berarti intinya tantangan tersebut sudah Terjawab penuhi. lagi. Ya sampai akhirnya sekarang alhamdulillah keluarga gue sama almarhumah nyokap gue juga udah nggak ada ya? udah dari 2017. Oh iya. Cuman ya sebelum 2017 gue udah dapet restunya alhamdulillah. Maksudnya yang tadinya paling nggak setuju akhirnya support. Maksudnya mendukung lah ya kan. Ya berarti sisi negatifnya adalah dari keluarga nggak ngerestuin sampai pada akhirnya positifnya keluarga ngerestuin dan lo membuktikan itu kan. Ya butuh perjuangan sih pak. Ya, Nggak perjuangannya gampang. cukup 2013 ke 2014 cukup lama, 4 tahun ya. Perjuangan gue tuh sebenarnya nggak cuma setahun pak. Iya 4 tahun kan. 4 tahunan ya. Sampai 2017an, 16an lah. Ya udah itu 2013. 3 tahunan lah. Iya, lu kalau nggak salah lu pernah dapat motret tapi itu fashion show ya. Fashion show. Apa ya? Yang dari tante lu itu loh. Yang dari tante lu. Yang lu pernah diikut sama tante lu terus foto fashion show cuman sebulan gitu. Oh iya itu gue pernah. Itu gimana itu? Ya. Itu kalau nggak salah lu pernah dapet itu kan? Ya pernah memang waktu itu. Sampai itu dari tante lu, dari keluarga lu juga kan setelah lu membuktikan itu Ya. akhirnya lu dapet Job dikasih kepercayaan itu kan? Iya dapat job itu jadi kayak fotoin katalog lah kayak gitu-gitu atau produk bajunya itu butik sih. Oh butik. Butik. Pokoknya, Ya. pokoknya di butik ya? Itu motret apa? Baju. Modelnya dari gue yang nyari modelnya apa namanya tuh yang motretnya pun ya studi ala-ala sih sebenarnya karena gue nyarinya yang gampang dijangkau dan nggak keluar banyak biaya lah tapi tidak serta merta murahan. Iya, gue tahu sih pastilah model butik ya. Gaunnya itu cukup mahal. Modelnya juga nggak mungkin model yang Ya. fotogenik. Cuman ya waktu itu tetap mau nggak mau gue lepas karena banyak banget waktu gue yang kebentrok sama kerjaan event. Sedangkan si butik nuntut gue harus standby di lokasi terus. Nah Itu yang membuat lo akhirnya kayak gue nggak bisa nih, milih kayak salah bukan satu, gue nih. iya. Ini kayak bukan passion gue nih. Tapi kesulitan lo atau kesenangan lo adalah ketika lo motret model tuh kayak gitu. Intinya motret itu buat gue obat. Maksudnya obat itu kayak penghilang rasa stres atau misalkan ngilangin kebosanan juga. Iya, sama. Gue setuju sih Patah karena hati pun juga gue larinya ke motret kok. iya gue setuju sih. Kalau lu kan gue lihat juga hasil foto-foto lu juga Kayaknya gitu-gitu pakai motretnya pakai hati bukan kamera. Ya kali begini nggak bisa gitu juga Oh, pak. enggak ya? Kalau begini lu Lu kira pakai gue Iron hati. Man ya kan Iron Man di sini kan cerot gitu kan gini motretnya nggak gitu juga. Oh, enggak ya? Tetap pakai kamera cuma perasaan main. Iya. Wis, anjay. Ini dalam nih asli. Ini sih beda cerita. Emang Sedikit kalau- curcol nggak apa ya? Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya berarti kan lu gue juga sering kita juga kan kenal tahun berapa kan? Itu juga gara-gara kita kenal dikenalin kan sama siapa? Sama salah satu orang kan yang emang ngebentuk karakter lo kan. Om Gunawan kan maksudnya iya. kita juga kan Iya. pertama kali kita kenal juga dari Om Gunawan kan. Ya dia juga termasuk salah satu orang yang benar-benar ngedidik bis lu banget ngedidik ngebentuk kepribadian gue yang itu tadi dari yang nggak kenal siapa-siapa, nggak berani ketemu siapa-siapa, nggak berani sama siapa-siapa, ngebentuk ngetatar gue sampai kayak sekarang. Gue sih setuju karena emang Om Gunawan juga yang emang ngebentuk gue untuk jadi
gimana caranya motret yang benar. Gue pernah sih, pernah motret sama dia tuh pernah dijewer, diteriak-teriakin, talal. Kuping gue gini kayak anak dia main layangan gak pulang-pulang. Talal. Gitu gue pernah digituin. Tapi emang Kalau dia ke gue lebih banyak kayak ke prinsip, maksudnya pertama kali ketemu dia, baru pertama kali tuh hal pertama yang dia tanyain apa coba? Visi misi lo apa punya kamera? Tujuan lo apa memotret? Ditanyakan itu kan prinsipal, dasar banget ya kan. Apa ibaratnya tuh pondasi kita kenapa pengen motret tuh apa? Itu yang Pak, gue baru seminggu pegang kamera, tiba-tiba ketemu orang kayak gitu di kota tua, tanyain begitu. Ya gue bingung jawabnya. Gue waktu itu jawabnya apa? Apa prinsip lu mau motret? Jawaban gue gini, saya hanya ingin mengabadikan ciptaan Tuhan, mengabadikan maksudnya dalam bentuk gambar ya kan. Nggak masuk akal. Motivasi lu nggak keren. Motivasi lu nggak nyampe. Gue udah gitu ini kan di sidang gue 2 jam cuma ngomongin kayak gitu doang. emang kurang ajar sih asli. Gue juga tapi emang hasil dari itunya emang keren. Ya. Gue sih mengakui ya. Kita juga mengakui kan. Kalau jadi ibaratnya dulu Pak Aus Pak. Iya, tapi kita juga mengakui akan hal itu. Emang gue pun Kalau gue lebih banyak diajarin mental sih kalau sama dia. Kalau gue sih lebih ke cara teknik motret yang benar aja sih. Kalau gue kan kalau ngomongin teknik sama dia kan gue bandel. Kata Iya, dia emang gua harus tahu lurus, kata dia harus landscape. Enggak, gue miring-miring. Iya, gue tahu sih. Lo tau lah kan gimana kalau dididik dia sampai lo mah gue kasih Lo tau. apaan nih motret apaan? Iya, Gambar kayak gitu-gitu. gini. Harusnya begini. Emang sih karena dia juga pernah jadi salah satu juri juga sih. Kita untuk hasil juga kita juga nggak sangat-sangat. Iya. Gue juga banyak belajar sih. Cuma kalau gue tadi lebih banyak Thanks lah buat Om Gunawan. Thank you Bang. Gue nggak ada lu nggak gini kali. Iya. Gitu sih. Berarti lu, setelah lu ikut dia, lu nggak salah kenal dari Darwis juga dari gara-gara ikut event dia juga kan? Iya itu tadi event dia. Lu kenal sama komunitas Jakarta pun awalnya lu ikut event apa? Pertama kali. Lu pertama kali ikut event bayar, Bre. Lu pertama kali ikut event ini berbayar. Nggak pernah bayar. Jarang bayar gue. Oh iya, karena kebanyakan jadi teh. Enggak apa yang kayak ini siapa ini anak kecil bawa kamera, nggak apa-apa lah anak kecil ya bawa kamera. Oh oke. Pertama kali ikut event itu. Enggak, lu pertama kali ikut ikut event di mana ya? Lupa sih Pak, 2013 lo dulu itu Kota Tua masih belum kayak sekarang, jauh banget itu. Enggak, gue asli Kota Tua tuh kalau gue pribadi ya Kota Tua tuh gue masih mending yang dulu sih. Kenapa? Nggak tahu kenapa, karena struktur bangunannya yang beneran-bener tua dibandingin Kota Tua yang sekarang yang udah bagus. Tapi thanks juga, maksudnya tidak menyalahkan itu juga, teman. Emang kalau gue bilang lebih suka Kota Tua yang dulu apa sekarang, ya gue lebih suka yang dulu sih. Dari sudut pandang gue ya kan, emang dari struktur bangunan apa segala macam. Oh, event pertama itu kalau nggak salah eventnya zaman dulu banget tuh, masih zaman ada banyak lah fotografer yang ibaratnya masih sangat aktif, sekarang menghilang. Intinya adalah salah satu teman-teman fotografer bikin komunitas lagi. Iya. Kayak gitulah. Iya, emang di organizer tahun-tahun gitu. 2013 Lagi rame-ramenya. sampai tahun 2015 itu lagi rame-ramenya. Ada kayak KFKT. Iya, pokoknya banyak orang membuat komunitas banyak. Ya. Cuman hanya beberapa komunitas yang pada akhirnya Tetap bertahan. Nih, kayak Dan sekarang. gue pun adalah salah satu orang yang bikin komunitas, dan alhamdulillah sampai sekarang ya Acaranya cuma sekali doang. Iya, acaranya cuma sekali Acara doang. cuma sekali doang ya, ini pertama ya. Sekarang Iya. udah nggak tahu umur berapa nih anak nih. Enggak, kalau gue tahu-tahu bikin ini itu mungkin yang ke-7 atau ke-6, tahu-tahu udah gede aja, bisa jalan kan, bisa lari. Makanya ini pertama ada ya kan, kedua, 3, 4, 5-nya kagak dirayain, gimana sih? Iya, gue pun ikut kok. Jadi namanya Save Art atau Save Al? Sepor Al. Save Art. Save Art atau Save Al? Sepor Al ya. Save for Al ya. Oke. Save Art. Emang Bikin lagi lah. Bikin lagi lah. Enggak lah, nanti lah. Pasti emang Cari sponsor atuh. Wah, ya ntar lah. Semoga dapat.
Oke, gue juga setuju sih. Kayak yang lo bilang, lo jenuh, ketika lo putus atau ketika lo punya ada masalah dengan keluarga lo, larinya ke. Gue pun setuju dengan hal itu karena gue pun sama. Gue pun orang yang malas sih di rumah asli. Gue kalau ada sedikit masalah di rumah, masalah kerjaan, masalah apa, gue larinya ke foto. Gue ketemu komunitas tuh kayak gue datang sebuah acara komunitas. Gue bukan cuma datang bawa kamera, kadang gue nggak. Gue datang, lu lagi di mana? Gue di komunitas ini. Yaudah gue datang, gue cuma ngopi. Iya. Karena dengan ketemu komunitas kayak kita tuh ketemu sama keluarga yang baru kan. Iya, itu ibaratnya gini loh. Daripada gue lari ke hal-hal negatif yang malah ngerusak gue setuju sendiri. sih. Iya. Mending kita cari hal-hal positif ya, kayak hobi tadi. Kayak mungkin orang lain hobinya mungkin ngegambar. Karena dulu gue juga ngegambar. Ini juga ngegambar, cuman lewat digital. Ya. Dulu kan gue pakai pensil. Gue sih ngegambar pakai pensil juga dulu. Nah, apa yang hobinya ngegambar ya? Ibaratnya gini loh. Ketika lu punya passion atau hobi yang apa namanya tuh bisa ngegambarin lu banget lah, maksudnya mendeskripsikan lu banget, mending lu jalanin. Maksudnya ketika lu ngerasa bosan, jengah, jenuh, males, apa kayak putus mungkin, mending lu ngelakuin itu daripada lu belok ke yang nggak bener atau yang aneh-aneh. Itu kan merugikan, bukan udah merugikan lu sendiri, merugikan orang lain, bahkan mungkin. Lu pernah gak berada di titik jenuh kayak gue tuh udah malas ngapa-ngapain nih dengan dunia gue yang sekarang gue gelutin? Menurut gue sih semua profesi atau semua hal yang kita lakukan atau semua orang lah pasti pernah merasakan jenuh dengan apa yang telah dilakukan ya kan, atau yang lagi dia lakukan. Gue pun jujur pernah ngerasa ada di titik itu, ngerasa bosan di fotografi, ngerasa yang namanya capek gini mulu, kayaknya nggak ada perkembangan segala macam, intinya ya putus asa lah gitu jatuhnya ya. Gue pernah ngalamin hal itu, tapi di situ gue inget-inget lagi di awal-awal gue gimana gue pertama sepengennya ngejar fotografi, gimana gue waktu itu sengototnya gue untuk terjun di dunia fotografi, gimana ininya gue loh, apa ibaratnya tuh, seperjuangan lo, sekeras apa gue perjuangin ini tuh dulu di awal. Itu yang gue inget-inget. Jadi ketika lu ngerasa ketika yang lo namanya jenuh, lo inget itu, inget lagi belakang lu dulu gimana untuk bisa sampai kayak sekarang atau bisa terjun di dunia ini, di dunia ya, atau di hal yang lu lakukan lah jatuhnya. Ya dari situ gue ngobatin rasa jenuh gue itu gitu biasanya sih. Jadi ya balik lagi ke orangnya masing-masing. Ya sih, karena setiap orang pasti punya gitu. Dan gue pun sama kok. Apa tuh? Ketika gue jenuh pun, gue sudah ada di titik jenuh. Serius untuk saat ini. Di fotografi kan? Ya, gue sudah ada di titik jenuh untuk saat ini. Karena kenapa gue bilang gue ada di titik jenuh ya? Karena gue melihat teman-teman gue sudah sukses dengan dunianya. Gue harus satu tingkat sih di atas mereka. Ya, karena apalagi persaingan. Gue pun kan orang yang terjun di bidang fotografi di tahun 2013 kan. Gue pun sama sebelum gue punya kamera. Kita seumuran dong. Iya, 2013 kan? Ya di 2013. Cuman gue setahun tuh gue geluti fotografi nggak ada hasilnya. Bukan nggak ada hasil, ada hasilnya. Teman di setahun setelah itu baru tuh gue mulai itu. Nah cuman gue titik jenuhnya adalah gini. Udah saking banyaknya, lu nggak tahu sih menurut lu gitu. Sudah saking banyaknya dunia fotografi saat ini dan persaingan mungkin ketat. Disitulah ketika ada timbul persaingan dan gue ngerasa ya udah, teman-teman gue sudah menjalankan ini dan teman-teman gue udah sukses, gue jenuh. Bukannya berarti gue nolak kalau ada job, enggak. Kalau emang ada gue terima, tapi kalau enggak gue nggak akan pernah mau nyari. Jadi ibaratnya udah bukan dunia atau hal yang lo fokus lagi lah ya. Iya benar. Saya turut prihatin pak. Apa? Turut prihatin ya, atas meredupnya passion lo. Enggak. Yes, apalagi serius. Kita apalagi kita ngebahas masalah, apalagi dengan adanya wabah yang mendunia saat ini kan, dengan adanya COVID saat ini, berapa banyak teman-teman fotografi yang udah belum gitu tikar, yang belum tikar karena dia sudah tidak dapat ya, menjalankan passion dia sudah tidak dapat job jual kan. Kameranya kan. Hah? Ini beberapa teman-teman kita juga sampai ada yang jual kamera. Sampai ada, iya gue pun sama, sampai ada teman-teman gue pun
Serius, sampai ada teman kita pun, teman gua pun yang tadinya punya studio, tadi punya kamera, dijual. Cuman gara-gara dia mati, dia nggak dapet job. Ya, Banyak. sama. Nah, Semua sih punya apa? Semua juga ngalamin itulah. Tapi mudah-mudahan ini cepat selesai aja sih. iya, gue sih berharap semua nih semua bisa cepat selesai berkarya dan kita juga bisa kembali lagi menjalankan job-job dan emang karena iya. Tapi lu setuju gak dengan apa ya, mengatasnamakan COVID, tapi lu teman-teman kita yang bergelut di bidang fotografi dia membanting harga dengan alasan bertahan hidup. Sementara kasihan teman-teman kita yang sudah kasih patokan harga sekian tapi kalah dengan mengataskan. Kalau menurut pandangan gue sih jatuhnya itu rezeki masing-masing ya. Iya. Rezeki masing-masing, ada yang mungkin banting harga ke sekian, ada lagi yang tetap bertahan di harga sekian. Intinya ya dengan lu naruh harga sekian, lu pede nggak masih lu? Misalkan ada juga kadang-kadang kan yang naruh harganya murah tapi memang gearnya skill segala macam bagus. Intinya gini sih menurut gua, berapapun tarif atau berapapun price list yang lu taruh, kalau emang itu si klien datang ke lu atau misalkan si klien malah lebih milih yang mahal sekalipun, misalkan lu udah banting harga tapi dia malah milih yang lebih mahal, itu emang udah rezekinya, rezekimu udah masing-masing. Iya sih. Balik lagi ke udah intinya nggak usah. Tapi gue sih nggak. Gue usah. Gue sih heran aja. Nggak, lebih heran gini ya. Berapa banyak orang berani bayar tenda makeup yang cuma cantik sehari tapi dia minta harga murah untuk dokumentasi ya. Kan yang gue tahu lu adalah orang yang ikut event-event itu kan, yang gue tahu kan model. Ya kan model. Nah, kalau lu kalau lu disuruh memilih, lu lebih memilih motret model atau landscape? Landscape dong, gue milih landscape dong ya kan, jalan-jalan. Iya, pemandangan sih ya, karena kan ciptaan, semua juga ciptaan Tuhan, cuman landscape jauh lebih indah. Ya awalnya memang kan gue pengennya, tujuan gue tuh motret landscape pertamanya. Cuman karena di sini nggak ada landscape, Jakarta kan adanya gedung-gedung doang Pak. Iya benar sih. Bukan gunung, tapi gedung ya. Ada kan? juga gunung. Tapi bukan, beda bahasan Pak. Beda enggak, genre. Gunung Sahari. Gunung Sahari. Oh iya benar. Iya, lu gunung yang kemana dulu nih? lu Kadang-kadang kan kalau lu suka menjurus Pak, kan. menjebak Pak. Ya intinya itulah. Intinya itulah ya. Jangan dicontoh loh. Ya gunung kan ada Pak. Perkontaminasi tomar kebanyakan ini. Enggak, kalau lu landscape nih, lu pengen di landscape di mana? Indonesia apa di luar nih? Ya Indonesia deh. Kalau Indonesia, gue sebenarnya pengen banget motret kayak daerah-daerah Indonesia Timur sih, kayak Raja Ampat atau wah, mungkin. Seru tuh. Asli gue nggak tahu nih, gue punya mimpi. Mimpinya adalah Mimpinya kapan? Mimpi kapan? Mimpinya kapan? Belum tidur sih, ntar malam. Ya kan harus mimpi dulu kan. Itu dulu punya mimpi katanya. Enggak, gue punya mimpi nih. Gue punya mimpi yang mana gue dapet klien foto atau videografer, gue dibiayain kasih motret tiket di Raja Ampat. Kenapa gue bilang kayak itu Raja Ampat adalah salah satu pulau yang emang jarang banget dikunjungi bukan nggak pernah, emang jarang aja. Sebenarnya sih bukan jarang-jarang juga, memang itu destinasinya. Wah, itu keren cinta banget alam sih. memang. Jadi ya bisa dibilang ya indahnya alam Indonesia lah ya. Timur. Gue juga yang gue pengen tuh kayak kayak tadi Raja Ampat atau mungkin kayak di Lomboknya kayak gitu. Indonesia Timur tuh indah tau. Itu makanya gue kenapa lebih pengen di landscape, karena gue bisa jalan-jalan lah. Jalan-jalan bawa kamera ya? Jalan-jalan bawa kamera, motret pulang. Iya, bawa kamu nggak? Bawa duit. Gue kira bawa. Tapi iya sih, enaknya bawa duit, kalau bawa dia doang mah nggak jajan, nggak bawa duit juga bingung juga. Iya, mau kasih makan apa? Kayak gue udah punya dia aja kan, nggak, gue jomblo. Tapi yakin jomblo itu yang sempat viral di media sosial yang lu sama siapa? Yang kapan tahu? Itu kan settingan Pak.
Lu tahu sendiri tuh settingan. Tapi sempet Lu doang rame. kompor. Ya, Sampai. tapi sempet rame kan. Sempet rame itu sempet ada di Land Today. Udah. Jangan sampai gue keceplosin nih, jangan sampai gue keceplosin sebut namanya nih, jangan. Ya, itu berarti Udah tenang, ini udah tenang, jangan dibikin tenang, kompor ya. lagi. Udah adem. Udah adem. Jangan dibahas lagi. Tapi setiap event lu ketemu dia kan? Yang mana lagi? Ini yang mana nih? Iya kan tadi sudah tenang. Iya kan kalau nggak salah kan dia model kan? Ya kan tuh cuma bercanda. Iki semua juga awalnya bercanda kan? Ya emang bercanda, sampai akhirnya juga bercanda gue. Iya baper kan? Enggak. Iya enggak, awalnya bercanda terus baper. Maksudnya kan kalau orang dari awal pertama kan. Dulu ini yang mana sih sebenarnya? Sebenarnya yang mana sih? Lu emang banyak banget ya. Lu banyak kan? Teman model banyak. Iya banyak berarti kan? Banyak teman model banyak. Yang ngisengin juga banyak. Yang kata Iya, si serius. A, yang Jadi kata lu- si A, yang kata si A, apa? Gua dijodohin sama si Anu lah, yang kata si B, lu bukannya sama si Anu, lu kayak gitu-gitu. Jadi gue bingung kadang-kadang. Kayak, ya lu kemarin sempat komporin yang mana lu? Iya banyak juga sih. Padahal gue nggak ngerokok malah komporin ya. Iya makanya. Iya. Lu tuh komporin yang mana? Makanya Yang pertama kan? iya itu yang R depannya ya. Inisialnya R bulbul apa sih? Inisial. Kagak usah sebut merek. Oh iya maaf. Kita pencandaan TA. Iya. Udah anteng tuh anak tuh, lu lagi bikin rame. Maaf ya, sih. Bu. Dia lucu tapi serius. Jadi lo enak bang, lo bisa deket sama model. Ya kan, Ya kan lo disangka TL cewek. kan sama gue juga. Kayaknya sih kalau anak-anak kayak gitu, teman-teman model deketin gue cuma butuh tisu sama akuanya doang, nggak butuh kasih sayang dan lain-lain. Iya, sedih gue. Oh, ujungnya sakit ya. Gue udah deketin cuma butuh tisu sama aqua doang. Iya. Sedih Emang loh, tisu Pak. butuh, emang laki-laki gitu, butuhnya tisu doang. Ya kan? Buat ngelap keringat. Ya kan emang kalau model kan keringetan panas-panas dilap. Jadi tisunya kering kan? Hah? Tisu kering Kan sama air, ada basah kan tisunya, dibasahin. belum nyampe sih kayaknya kalau ke situ gue. Iya kan tisu kering nih, ada air. Kalau tisu basah, ya kan makeup hilang dong, Pak. Iya karena keringetan tinggal di make up lagi kan. Bodo amat. Keringetan di pipi. Paling Kan? lu ditabok sama makeup artis lu gitu. Keringetan di pipi kan. Ya gitulah intinya. Intinya gue bisa deket sama teman-teman cewek tuh kalau seminggu sekali. Tapi ya gitu dititipin pacar orang mulu. Iya sih. Lagian cowok mana juga yang cemburu sama lu ya. Iya orang disangka cewek. Gue cowok pure. Lanang, tulen, normal. Belum tahu sih. Juga sih, ya kita juga nggak tahu kan. Tapi kalau lu, serius, berarti lu terakhir, lu kalau memilih landscape ya, itu yang lu ada target nggak? Oh kayak kapan nih gua harus kesana? Target ya. Dulu hampir sih gue ke Bali minimal. Waktu itu kalau nggak salah ke Bali. Nggak jadi, Pak. Nggak jadi. Cuma gara-gara KTP gue belum jadi. Usia, lu baru lulus tahun ini kan? Usia sudah. Oh sih. Cuma itu kan kendala pembuatan KTP, ada pembentukan dari resi ke KTP seumur hidup kan, lama. Sih. Sampai akhirnya ya? gue ditinggal ya kan, teman-teman gue pada terbang, gue dadah. Dadah pesawat minta duit enggak gitu ya? Enggak. Itu anak kecil zaman kita dulu. Kayaknya zaman lu deh, kalau gue udah nggak gitu kayaknya. Seolah-olah kayaknya itu anu ya, Ale. Oke, ini gua nanya gini. Dengan fisik lo yang kayak gini, mungkin banyak juga ada teman-teman kita juga di luar sana dengan tidak pede dengan apa lu punya saran gak untuk mereka? Pesan-pesan lah ya. Iya. Gini, kalau buat gue sih semua orang atau semua manusia itu diciptakan ya plusnya ya minusnya sepaket gitu kan. Ya buat kalian atau buat kita-kita yang punya keterbatasan fisik, jangan pernah ngerasa minder sama orang-orang yang normal. Karena terkadang atau biasanya bahkan
orang-orang normal tidak pernah atau tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya keterbatasan fisik. Oke. Ya kan? Jadi asar semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bahkan mungkin kita yang kekurangan pun mungkin bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang normal gitu loh. Mungkin gini, lu punya kelebihan apa yang nggak gue punya, begitupun gue punya kelebihan apa yang nggak lu punya. Iya kayak Mungkin gitu. orang-orang di luar sana pun jangan pernah ngerasa minder dengan diri dia. Dan ya Mungkin intinya kita harus bisa saling respect lah sama orang-orang lain gitu kan. Belum tentu orang yang kita remehin atau orang-orang yang kita anggap rendah atau yang kita anggap tidak sempurna itu rendah atau lebih jauh di bawah kita. Siapa tahu orang-orang yang kita anggap remeh adalah seseorang yang ternyata lebih berprestasi daripada kita, ya kan. Banyak kok yang kayak gitu sekarang. Banyak kok. Banyak banget. Banyak kok Idola gue kayak YouTuber misalkan juga. kayak Om Jul fotografi, fotografer tuh yang kemarin kalau nggak salah dia menang di Canon Foto Marathon kan. Oke. Tuh dia aja yang segitu keterbatasannya bisa jadi juara gitu loh. Nah, Kalau dia bahkan sih orang-orang normal pun mungkin belum tentu bisa. ya kan. Jadi ibaratnya yang normal yang intinya sih kita harus saling menghargai dan saling menghormati lah, saling respect lah. Toh semua orang gak ada yang sempurna kok. Semua orang gak ada yang sempurna. Yang sempurna cuman rokok. Ya sempurna itu Pak. Sempurna. Ya kan sebut merek lagi kan. Merek dong. Iya lupa gue Pak. Yang itu ntar di-cut ya. Lu ada IG gak? IG. Ya, IG gue nge-fotografi NGA PHO TOGRAPHY. Bahasa Inggris ya, jangan bahasa Inggris lah ya. Nah, fotografi. Cuy, ngomong sama anak bule. Nggak gitu kan, gue juga supaya bisa menjangkau pasar-pasar luar negeri lah, Iya, ya benar kan. Jadi kita pakai bahasa internasional lah. Jangan egois sama bahasa kita sendiri karena pangsa pasar bukan target kita kan bukan cuma orang. Emang lu mau kerja di dalam negeri doang? Sih. Tapi Emang lu mau ada keluar? lu berterima kasih gak sama mereka yang telah membuli lu? Karena bulian mereka lu jadi super termotivasi. Kayak nyanyi lagu ya. Terima kasih kalian. Anjay. Barisan. Lu selain jadi TL, fotografi, dan lu jadi penyanyi. Enggak Penyanyi sih. cilik. ya terima kasih juga lah. Jadi maksudnya mungkin kalau hidup gue nggak begini, mungkin kalau cerita hidup gue nggak gini, gue nggak kayak sekarang gitu. Tanpa ada orang yang nge-push gue, tanpa ada orang yang ngebully gue, tanpa ada orang yang kasih support gue, tanpa ada orang yang kasih challenge gue, tanpa ada orang yang ya apapun yang mereka lakukan terhadap gue lah, mungkin nggak akan ngebentuk karakter gue kayak sekarang gitu aja. Berarti lu juga berterima kasih juga kepada keluarga lu ya. Oh iya. Apalagi terutama pertama kali nyokap lu terima kan. kasih gue kepada Tuhan Yang Maha Esa dong, Iya. jelas. Karena dia yang telah menciptakan dan dia juga yang menggariskan jalan hidup. jalan hidup kita ya, jalan hidup kita masing-masing lah. Ya baru kedua orang tua dan orang-orang terdekat, termasuk teman, sahabat, keluarga, adik, kakak, teteh, aa, neneng. Siapa lagi? Siapa kayak bahas ya kan? Mbah, kakek, uyut, nenek, segala lah. Pokoknya yang ada di lingkaran kehidupan gue lah. Nah, terima kasih juga karena memang mereka lah yang membentuk gue kayak sekarang. Gitu aja. Mungkin kalau nggak ada mereka ya gue nggak akan hidup lah. Iya, nggak ada bapak gue nggak akan hidup kan, benar? Iya benar, nggak jadi. Bener kan? Iya benar. Salah nggak ngomong? Iya, enggak Nggak juga sih. lu nggak sekalian aja makasih juga kepada Pak Tani karena Pak Tani yang Yang menanam membuat beras. iya. Jadi itu kalau nggak ada Pak Tani gue nggak bisa makan sekalian. Ya, terima kasih buat yang membuat kain karena kalau nggak ada kain Iya. nggak ada baju, Iya. ya kan. Semua aja makasih. Iya, ya Allah. Kecil-kecil nyebelin kan? Ya gitulah. Jangan terlalu serius, Al. Kan kata lu tadi, benar. yang serius aja ditinggalin kan. Iya, jangan serius-serius. Temen gue serius. Cuma jadi cerita doang. Kan ini bukan THB. Kayaknya lama amat umur gue tua banget kayak THB ya. UAS, sekarang UAS bukan THB. Tadi sebelum kesini juga lu udah nyiapin baju merah putih. Apa tuh? Pramu SD. Putih merah. Bang, thank you ya lu udah hadir di podcast gua, udah ini juga, thanks. Semoga next kita bisa bikin
sesuatu hal kita bisa kerjasama bareng Amin. kita nih. Amin. Amin. Oke, Amin. thank you ya guys. Lu nggak mau gue ngomong makasih gitu sama lu apa Oh gimana? iya. Lu asal close doang, lu nggak ngehargain gue. Udah terus. Lu nggak pengen gue bilang Iya, makasih sama lu? iya bang. Makasih lu udah ngeribetin gue, makasih udah bikin gue kesel ya kan. Mudah-mudahan lu nggak kicar lagi ngajak orang buat ke podcast ya, karena masih banyak yang lebih berkompeten dari gue sebenarnya. Berkompeten bukan. Bukan enggak gitu. Berkompeten nih, ibaratnya lebih hebat dari gue lah, gitu kan. Enggak bang, lu orang yang hebat juga sih. Enggak hebat apaan? Serius hebat. Hebat ngeselin. Hebat, ya hebat bang. Lu hebat lah pokoknya. Hebat apa? Terbaik lu, dia the best, lu deh mantep. Paksa lu anjir. Dah. Thank you. Ya wes. See you later.